Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi penjas dan olahraga. Definisi kepribadian. Menurut Dorland 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Wilder 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawah atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang yang mengaruh sikap terhadap kehidupan. Dan uraian di atas dapat disimpul bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan, pendidikan, maupun keturunan. Menurut Purwanto 2006, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain. 1. Faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologi seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan atau bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. 3. Faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat dipengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain: A. Nilai-nilai atau values. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memilih kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. B. Adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara bertindak dan bertingkah laku yang dapat berdampak pada kepribadian seseorang. C. Pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. D. Bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. E. Milik kebendaan atau matahari konsension. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek atau individu atau peristiwa atau step hand dan
Timothy. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang suatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain: A. Kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagi yang lebih penting dari sebuah sikap. B. Efektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. C. Perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk memperlakukan dan dalam cara tertentu terhadap suatu atau seseorang. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain: A. Kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagi yang lebih penting dari sebuah sikap. B. Efektif atau perasaan. Segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. C. Perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap menunjuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap suatu seseorang. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni menurut Suyarno dalam Puspita 2013. A. Menerima atau receiving. Menerima diartikan bahwa seorang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek. B. Merespon atau responding. Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap, karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang yang diterima ide tersebut. C. Menghargai atau fouling. Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan seseorang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. D. Bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih dengan segala risiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditimbulkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak melepaskan dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kondisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom atau dalam Suhariyat 2009, serendah apapun tingkah, proses kondisi siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkat kondisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah mempengaruhinya dan sikap cenderung labil. Pada taraf ini memungkinkan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang berupa kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan atau pengalaman dan sikap atau nilai ke dalam otak sasaran serta pendidik, seperti pendapat Piaget atau dalam Suhariyat 2009. Pada gilirannya akan terjadi referensi dalam menganggapi objek dan subjek di lingkungannya. Cara pembina sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau mental training. Berikut sistematika latihan yang dapat dilatih: pengetahuan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan dan pembentukan konsep diri. Berikut cara-cara dalam membentuk mental. A. Latihan pendahuluan.
Secara garis besar, inti dari latihan pengetahuan mental training menurut Sudipyo adalah A. Menyiapkan mental kepribadian yang lebih mantap, jauh dari kemungkinan terjadinya konflik internal. B. Menguatkan kondisi fisik dan mental, khusus melalui latihan pernapasan, relaksasi dan kontraksi. C. Menyiapkan atlet agar lebih siap menerima beban mental dengan pemikiran positif dan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. B. Latihan dasar. Latihan dasar mental train merupakan kelanjutan latihan pengetahuan mental training, yaitu terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. C. Latihan traveling dan penguatan mental. Meningkatkan atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental alat, dan melanjutkan juga ditentukan oleh ketahanan mental alat terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu sebagai berikut. 1. Pengalaman pribadian. Dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meningkatkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. 2. Kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. 3. Orang lain yang dianggap penting atau sifat author, yaitu orang-orang yang diharapkan setujuan bagi setiap gerak, tingkah laku, dan opini kita. Orang yang tidak ingin dicewakan dan yang berarti khusus. Hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seseorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Sekalipun demikian, jelas bahwa melakukan olahraga secara teratur dapat mempengaruhi khusus terhadap kepribadian seseorang. Berolahraga secara teratur dapat mengakibatkan efek-efek psikologis tertentu seperti perasaan nyaman dan sangar. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi terhadap tingkah laku sehari-hari, termasuk cara berinteraksi dan menampilkan diri dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Demikianlah hasil paparan materi saya. Demi kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.